Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan membahas mengenai mudharabah sama musyarakah. Ya, mudharabah sama musyarakah itu termasuk salah satu akad penting dalam fikih muamalah. Dan dia akad ini itu termasuk dari akad tijarah. Artinya akad yang berorientasi pada untung, ya, berorientasi bisnis. Beda dengan akad tabarruk yang dulu pernah saya sampaikan, bahwa akad tabarruk itu orientasinya itu pahala, maksudnya membantu orang, sosial. Nah itu ya, makanya dia dikategorikan sebagai akad ibadah. Walaupun ya, kalau kita punya positive thinking mengenai akad-akad tijarah ini, tetap dia menjadi ibadah juga. Tapi dari sisi praktek kita muamalah sehari-hari itu dia aslinya tidak mendapatkan untung kalau akad ibadah. Tapi kalau tijarah itu orientasinya memang mencari untung. Tapi dari sisi dia menerapkan sesuai aturan syariah itu tetap mendapatkan pahala. Nah itu, jadi jangan menganggap bahwa akad-akad ini tidak berpahala, ya, karena sesuatu yang baik itu pasti berpahala itu. Jadi begitu. Jadi fair menilai ibadah ini dari sisi dia memang untuk lillah, ya, karena apa? Membantu orang. Tapi kalau ini aslinya ya enggak ada yang enggak membantu karena memang bisnis kan, tapi dia mengikuti aturan-aturan fikih muamalah kan, sesuai aturan itu kan baik. Nah, kalau baik berarti berpahala. Nah, itu. Nah, kata baru ini macam-macam, ya, ada qad, ada ron, ada hawalah, macam-macam wadiah. Nah, ini kalau yang tijarah itu ada dua karakter, ada dua ciri-ciri, ya. Ada yang sifatnya pasti untung, ya, itu kayak murabahah, salam, istisna. Nah, itu musyarakah mutanaqisah itu aslinya sebenarnya ini dia termasuk syirkatul milik masuk di situ sih, ya, karena di situ ada jual beli. Aslinya bukan musyarakahnya yang dilihat dari sini, nanti ketahuan musyarakah. Aslinya musyarakah itu masuk di sini, tapi karena dia ada praktek jual beli, makanya dia termasuk sesuatu yang pasti untung. Namanya jual beli kan pasti untung, ya, apalagi bank syariah, nggak mau rugi dia. Nah itu, ya, bukan aja bank syariah, semua bank begitu. Nah, termasuk mudharabah sama musyarakah itu termasuk akad yang tidak pasti. Kenapa tidak pasti? Karena dia punya resiko, ada dua kemungkinan antara untung dan rugi. Makanya dia dinamakan natural uncertainty contract, yaitu kontrak atau akad yang tidak pasti. Secara alaminya itu tidak pasti. Nah itu, tidak pasti untung, ya, termasuk tidak pasti rugi. Nah itu. Nah itulah akad-akad tijarah yang berorientasi pada bisnis. Nah itu. Kita langsung masuk, ya. Konsepnya adalah mudharabah itu adalah transaksi penanaman dana, ya, penanaman modal dari pemilik dana, ya. Pemilik dana namanya sahibul mal kepada pengelola dana. Jadi ada pertemuan antara sahibul mal dengan antara pemilik dana dengan pengelola dana. Pemilik dana namanya sahibul mal, pengelola dana namanya mudharib. Ya, mudharib itu yang menjalankan usahanya. Untuk melakukan apa? Untuk melakukan kegiatan bisnis atau usaha sesuai dengan aturan syariah, ya. Dengan sistem bagi hasil berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Nisbah itu adalah persentase 100%, 100%, ya. Misalkan kesepakatannya 20 dibanding 70%, 40 dibanding 60%. Nah, itulah persentase yang disepakati oleh masing-masing pihak. Itulah mudharabah. Jadi pertama itu pertemuan, ya, penanaman modal antara sahibul mal dengan mudharib untuk melakukan sebuah kegiatan usaha dengan kesepakatan bagi hasil berdasarkan kesepakatan yang disepakati. Bagi hasilnya sesuai kesepakatan, tapi tidak menggunakan nominal, tapi menggunakan persentase atau nisbah. Ini istilahnya nisbah itu persentase, bukan menggunakan nominal. Kalau nominal kan, misalkan saya investasi 10 juta, untungnya harus 500.000. Nah, itu namanya bukan nisbah, tapi menggunakan nominal. Itu tidak berlaku di akad mudharabah atau musyarakah, di akad muamalah. Jadi beda dengan jual beli. Kalau jual beli, saya beli ini harganya 10 juta, tapi saya mau untungnya 500.000, itu nggak apa-apa kalau jual beli. Tapi bisnis nggak boleh, karena bisnis itu sifatnya resiko, ya, berisiko antara untung dan rugi. Kalau menerapkan nominal berarti tidak fair, ya. Jangan-jangan untungnya banyak, akhirnya dia malah seneng karena bagi hasilnya sedikit, atau dia kemungkinannya malah rugi besar, tapi dia harus membayar nominal yang tetapkan. Nah itulah mudharabah.
Nah, syarat dan rukunnya ini yang harus dipenuhi dalam akad mudharabah. Pertama yaitu akiden, ini kayak dulu, tapi beberapa hal spesifik berkaitan dengan mudharabah. Pertama akiden. Kalau akiden ini prinsip umumnya sama, yaitu ahliyah, balik, akil, memayyiz, terus wilayah dia memang menguasai barang tersebut, memang dia miliknya dia, terus dia ridho, tidak ada paksaan. Yang menjadi ciri khas dia, pertama dia namanya adalah mudharib sama sahibul mal tadi ya, beda dengan jual beli. Kalau jual beli itu ada namanya bai' sama mustari, tapi kalau mudharabah itu namanya tadi sahibul mal itu pemilik dana, dan mudharib itu yang pemutar dana ya, pengelola dana. Terus ya itu ya, pelakunya itu. Terus syarat-syaratnya tetap sama, tapi kalau jual beli mungkin bisa dilakukan anak kecil, tapi kalau ini kayaknya nggak mungkin, karena investasi itu kan biasanya butuh penalaran yang lumayan dewasa, jadi kayaknya nggak mungkin untuk anak kecil. Nah itu. Rukun yang kedua adalah sigot. Sigotnya ijab dan qabul ini ya. Ijab dan qabul itu sama ketentuannya. Ucapan, catatan, apapun bisa dilakukan, terus jalan dan pasti, kesesuaian antara ijab dan qabul, berkesinambungan, hak khiyar. Maksudnya antara ijab dan qabul yang ini maksudnya bukan kok hanya ini aja, yang menjadi ciri khas dia adalah ijab dan qabul harus menunjukkan bahwa dia akan melakukan akad mudharabah ya, bukan hanya sekedar jelas ini, tapi akadnya menunjukkan akad mudharabah. Misalkan ini ayo kita patungan, saya patungan ya, kamu tenaganya, saya kasih modal 10 juta, 15 juta atau 100 juta. Nah, itu berarti ketahuan bahwa itu akad mudharabah. Dia bilang mudharabah dan juga prakteknya begitu. Atau enggak, tanpa bilang mudharabah juga enggak masalah, yang menunjukkan itu ya. Contohnya inilah, ini loh, aku duit saya punya uang 50 juta, kelola untuk kelola dalam pertanian atau ternak misalkan. Nah, itu walaupun dia enggak bilang mudharabah, tapi menunjukkan bahwa modal 100% dimiliki oleh sahibul mal, itu menunjukkan akad mudharabah. Nah, terus ketentuan mahalul akdi ya, objek akad itu modal 100% dari pemilik modal, yaitu dari sahibul mal. Ini wajib ya. Berupa mata uang, ini jenisnya. Jadi berupa mata uang yang berlaku, terus bisa berupa barang, tapi harus dengan menentukan harganya. Misalkan modelnya adalah hewan kerbau 10 ekor, nah itu kan bisa aja. Nah, terus itu investasinya terus disuruh ngelola sama orang, tapi harus dievaluasi, misalkan 10 ekor itu berapa, 50 juta atau 100 juta, akan ketahuan, supaya nanti menentukan modalnya berapa persen, untungnya berapa persen dari modal. Terus bisa berupa harga barang yang akan dijual, seperti juallah barangku ini dan bekerjalah secara mudharabah dengan harganya. Barang jadi menjual sesuatu sekaligus disuruh muter ya, disuruh bareng. Jadi dua, antara penjualan dan antara baik dan mudharabah itu bisa ya. Barang ini betul ya, barang ini tapi sekaligus menjadi mudharabah, nanti untungnya kita sharing, jadi itu. Jadi dia penjualan ini termasuk jadi praktek mudharabah. Modalnya jelas, bukan gaib atau hutang. Jadi modalnya nggak boleh hantu ya, nggak boleh sesuatu yang sifatnya gaib, harus jelas, dapat diserah terimakan kepada mudharib ya, nggak boleh barang-barang yang tidak bisa diserahkan. Modalnya adalah ikan di laut atau emas di mutiara di tengah laut, enggak mungkin. Terus untung ruginya, nah ini saya kasih garis besar, ini menjadi ciri khas mudharabah. Kalau ini tadi yang, kalau sigotnya yang menunjukkan akad mudharabah, kalau akidin ada mudharib sama sahibul mal, itu yang menjadi ciri-cirinya. Terus yang mengenai untung ruginya ya, untung dibagi kedua sesuai kesepakatan, dibagi berdua. Misalkan dibagi kesepakatannya adalah 30 dibanding 70%, ya dibagi sesuai itu. Terus besaran pembagiannya jelas ya, ditentukan 30%, 70%, 20%. Nah, itu sesuai kesepakatan, itu jelas kan. Jangan bilang sampai alah nanti gampang lah kita bagi, nanti kalau udah untung podo-podo retine lah ya nanti. Nah, itu nggak boleh, itu penyakit dalam muamalah. Jadi sesuatu itu lebih harus dijelaskan dari awal, walaupun kita melakukan akad itu dengan saudara kandung, dengan teman-teman dekat kita, tetap yang namanya akad itu bagus jelas dari awal ya, nanti malah jadi masalah, nanti itu bolak-balik lah, masalah dengan keluarga, masalah dengan teman dekatnya, itu gara-gara tidak jelas di awal. Jangan campur antara bisnis dengan sosial ya, usaha bisnis ya bisnis, sosial ya sosial. Nah, itu nanti kalau dicampur-campur nanti biasanya menjadi masalah. Hitungannya tidak boleh nominal, tapi dengan persentase, tadi sudah saya sampaikan. Penentuan nisbah ditentukan ketika saat dan dapat berubah sesuai kesepakatan. Nah, tadi sudah bahwa kesepakatan ini harus disepakati sejak
awal jadi pertama. Kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali mudharib melakukan kelalaian. Nah, ini ruginya, kalau rugi itu ditanggung oleh pemilik modal. Misalkan modalnya 20 juta, ruginya 5 juta, berarti 5 juta ditanggung oleh pemilik modal. Jadi mudharibnya enggak rugi kecuali mudharibnya melakukan kelalaian, ada kesalahan yang memang benar-benar disengaja oleh dia. Nah, itu. Jadi mudharib enggak bertanggung jawab kalau dia melakukan pekerjaannya secara normal. Nah, itu. Terus ini fatwa MUI-nya, ini mengenai ini yang dijelaskan oleh fatwa MUI ya, fatwa DSN MUI mengenai mudharabah. Ya, ini sahibul mal merupakan 100%. Mudharib bertindak sebagai pengelola, modal harus dinyatakan jelas. Mudharib adalah amin yang dipercaya seperti waktu ya, intinya ya sama kayak tadi lah ya, syarat rukun kita yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, ini yang mau saya sampaikan mengenai praktek zaman sekarang ya, praktek zaman sekarang. Mudharabah itu seperti apa prakteknya? Tadi sudah saya kasih aturan-aturan mainnya di syarat dan rukun. Nah, itu. Nah, saat ini prakteknya ini mudharabah klasik itu masih ada juga, kayak ijarah ya, mudharabah klasik masih ada juga, yaitu antara dua belah pihak yang bersepakat. Masih kita temukan lah, sering kita temukan beberapa praktek di tengah masyarakat kita, di antara mahasiswa bisa jadi ya, antara dua orang atau dua pihak bersepakat untuk membuat sebuah bisnis, yaitu karena masing-masing punya keterbatasan. Yang satu keterbatasan untuk modal, yang kedua yang satu lagi itu punya keterbatasan tenaga. Nah, itu akhirnya mereka bertemu untuk membuat sebuah usaha. Nah, itu ketemu secara fisik dan langsung, keduanya belah pihak bertemu dan menyepakati model usaha dengan jelas. Terus langsung disepakati juga pembagian profitnya sesuai nisbah yang mereka inginkan. Nah, itu klasik ya, antara A dan B ketemu dan sepakat untuk mengelola sebuah usaha. Itu biasa ya, masih ada juga. Nah, cuman di perbankan syariah beda ya. Mudharabah di perbankan syariah itu bank bertindak sebagai pengelola dana ya, mudharib bank ya, dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana. Itu normalnya begitu. Walaupun beberapa bank juga membalik ini ya, maksudnya mudharibnya itu adalah nasabah, tapi sahibul malnya itu adalah bank. Itu ada juga, cuman kebanyakan yang ini ya. Kenapa? Karena ini lebih minim resiko ya. Karena nasabah menanamkan modal kan berarti minim resiko, karena uang dikelola oleh bank. Bank tidak sebagai pengelola dana. Terus nomor 2, pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah. Ini sama sesuai akad yang sudah saya sampaikan tadi. Aturannya kan begitu. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya terkait dengan pengelolaan rekening. Ya, biasanya kan administrasi macam-macam, ada materai, ada cetak formulir, ada buku tabungan. Nah, itu dibebankan kepada sahibul mal, karena memang sahibul mal itu pemilik modal 100%. Nah, itu ya. Bank tidak boleh mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah. Ya, kesepakatannya apa ya dilakukan sebagaimana mestinya. Nah, itulah praktek di bank syariah. Nah, supaya lebih jelas ini seperti ini ya. Nasabah atau sahibul mal datang ke bank melakukan akad mudharabah ya, ya sudah, melakukan akad mudharabah berarti dengan sepakatan tadi nisbah sekian persen antara bank dan nasabah. Habis itu kalau rugi ya ditanggung oleh sahibul mal, jadi yang nanggung adalah nasabahnya sendiri. Terus berapa lama dapat untung, berarti per bulan atau per berapa bulan, per 3 bulan atau per berapa. Nah, ini uang yang diterima oleh bank akan diputar ke berbagai bisnis atau portofolio usaha ya. Bisa dari produk jual beli, bisa dari produk sewa menyewa, bisa dari produk kerjasama, produk macam-macam. Bank kan punya produknya macam-macam ya, produk pembiayaan, produk macam-macam ya, peminjaman, produk jasa macam-macam dia. Dari nasabah-nasabah yang lain juga. Nah, itu bisa jadi dari nasabah, bisa jadi dari mitra-mitra yang lain. Artinya diputar oleh bank dan untungnya nanti dibagi kepada nasabah. Nah, itu jadi begitu teknisnya. Aslinya semudah itu. Nanti jenengan yang akan tahu detailnya seperti apa. Tapi konsep umumnya seperti itu alurnya. Jadi uang dikelola oleh bank untuk diputar ke berbagai sektor usaha. Nah, itu. Nah, ini simulasi sederhananya seperti ini ya. Nasabah, misalkan ini nasabah itu adalah sahibul mal, bank itu adalah mudharib. Jadi nasabah pemilik modalnya. Ini nasabah memiliki usaha ini 100 juta ya. Contohnya ini 100 juta. Ini mestinya buat 100 juta gitu biar semangat, karena ngitung itu kalau bisa besar itu kan seru. Enggak cuma 1 juta, masa usaha 1 juta berarti usahanya pentol ojek atau apa ya, itu jajanan di jalan berarti.
Kalau besar kan namanya sama-sama kita berimajinasi, udah alok besar sekalian ya. Nah itu misalkan 1 juta 100% milik nasabah, habis itu bank nggak ngapa-ngapain, dia mengelola saja. Berarti dengan kesepakatan 30% untungnya masuk ke bank, 70% masuk ke nasabah. Makanya seandainya dia mendapatkan 500.000, makanya 350.000 masuk ke nasabah, 150.000 masuk ke bank. Itu mudahnya seperti itu ya. Ini terlepas dari biaya administrasi dan lain-lain loh ya di dalam perbankan. Ini kalau ini dibalik nasabahnya menjadi mudhorib, bank menjadi sahibul mal, ya tinggal balik jumlahnya ya. Kalau ini 300.000 masuk nasabah, tapi kalau ini 150.000 masuk nasabah, menjadi kurang karena dibalik tadi. Nah itu praktek mudhorobah yang sangat sederhana ya, sangat sederhana. Ya, kemudian selain praktek mudhorobah di perbankan syariah, ini ada praktek mudhorobah yang modern lagi yang berkembang saat ini, yaitu berbasis platform ya. Istilahnya itu sekarang orang bilang fintech ya, financial technology, atau istilahnya dalam mudhorobah itu, dalam istilah investasi itu crowdfunding. Crowdfunding itu fundingnya ya, uangnya itu dikumpulkan dari berbagai pihak yang macam-macam. Nah itu jadi prakteknya mudhorib adalah platform-platform digital yang anggotanya itu adalah sahibul mal. Jadi mudhoribnya itu adalah platform, sahibul malnya adalah anggota-anggotanya ini. Dan anggota ini tidak pernah melihat dan bertemu kecuali dia aplikasi online. Jadi mudhorib sama sahibul mal itu nggak pernah ketemu sama sekali. Karena dia hanya bertemu di menggunakan platform digital. Nah itu ya, platform mudhoribnya ya ini platform-platform yang dibuat oleh tim manajemen mereka ya. Manajemennya ya lumayan banyak, tapi kan nggak pernah ketemu. Dia ketemu hanya intinya langsung investasi, terus diputar sekian persen untuk saya masuk. Nah itu sama sekali nggak ketemu. Itulah perkembangan financial technology saat ini. Nah itu sahibul mal, yaitu anggota-anggota ini ya, anggota sahibul mal ini, anggota ini terdiri dari banyak anggota. Sahibul mal terdiri dari banyak anggota dari berbagai wilayah dan negara dengan slot investasi tertentu sesuai kontrak. Jadi dia melakukan investasi ini itu dari berbagai wilayah ya, tanpa bertemu juga, antara mereka juga nggak ketemu, terus menginvestasikan, terus dikelola oleh mudhorib, yaitu aplikasi-aplikasi ini. Jadi sedemikian rupa, jadi sama-sama sekali nggak bertemu, melakukan investasi tanpa harus datang ke bank, tanpa harus datang ke kantor, tanpa harus pergi kemana, cukup diakses menggunakan handphone. Nah itu praktek. Ini praktek sahibul malnya begitu. Nah, pembagian profit dilakukan sesuai durasi usaha. Nah, inilah yang termasuk menjadi tantangan jenengan semua sebagai mahasiswa perbankan syariah. Jadi kalau lihat praktek ini itu sama sekali tidak melibatkan bank. Jadi tapi mereka melakukan pembiayaan sendiri, dikelola sendiri, dan bagi hasil sendiri. Nah, itu. Ini saya kasih contoh supaya tahu. Nah, ini saya buka websitenya sekarang ini. iGrow ini salah satu contoh saja. iGrow itu ya, sebenarnya banyak aplikasi-aplikasi yang lain. Ini salah satu contoh. Ini saya kasih contoh, ada orang melakukan pembiayaan tanpa melibatkan bank, walaupun itu pembiayaannya besar. Nah ini termasuk kan jenengan repot nanti kalau jenengan orientasinya hanya bank. Saya kerja di bank itu adalah sesuatu yang paling prospektif. Itu jangan. Bank itu adalah salah satu bisnis yang prospektif, salah satunya ya, dalam hal manajemen keuangan, dalam hal arus keuangan. Masih banyak yang fintech yang lain yang berkembang. Nah itu jadi harus punya perbandingan juga ya. Perbankan itu ternyata orang banyak mengelola dana tidak hanya di perbankan ya. Tetap perbankan itu tetap bagus, tapi tetap harus melihat sisi-sisi lain di luar sana. Nah ini termasuk ini, saya kasih contoh ya. Ini orang, ini lihat, saya klik aja lah. Nah ini ya, orang ini ya, ini punya usaha ya. Ini berarti yang orang ini maksudnya ya iGrow ini ya, dia fintechnya namanya iGrow ini. Dia punya usaha, iGrow ini punya usaha dengan menggandeng orang-orang ini ya. Pembiayaan yang dijual itu adalah 2.500.000 per unit. Dia menjual sekitar berapa ini ya, sekitar sekian ratus slot investasi lah ya. Investasinya mudhorobahnya, modelnya ini dia modelnya ditawarkan kepada orang-orang siapa yang mau menanamkan modal di sini dengan slot investasi sekian ratus unit. Nah per unitnya ini 2.500.000. Nah itu sekarang siapa pemodelnya yang sudah ada? Sekarang pemodelnya sudah ini telah dibiayai oleh unit yang sudah terjual 163 sama berapa itu, 300
berarti dia menjual berapa unit ya, 163 tambah 221, 385 unit ya, 385 unit, dan sudah dibeli oleh 52 orang. Ini musahibul mal semua, berarti jenengan semua ini misalkan investasi di sini. Nah, bayangkan ya, orang ini memutar uang 400 juta walaupun dia nggak punya modal ya, nggak punya modal loh. Tapi punya modal gara-gara dibiayai oleh 52 orang 400 juta lebih tanpa melibatkan bank sama sekali. Nah itu ya, tanpa melibatkan bank sama sekali. Siapa yang dilibatkan? Yang dilibatkan adalah 52 orang ini dari berbagai wilayah. Bisa jadi orang Pati salah satunya di sini, bisa jadi orang Manado, bisa jadi orang Lampung, macam-macam. Nah itu. Nah inilah yang harus diantisipasi, harus diketahui oleh jenengan semua. Ternyata arus keuangan itu banyak di luar sana juga selain di bank. Nah itu ya, membiayai. Termasuk jenengan kalau seandainya pelaku usaha bisa jadi menjadi bagian ini, malah nggak melibatkan bank. Nah, itu. Nah ini kenapa bagus, karena dia tidak kena margin bunga, nggak kena itu, karena dia langsung kepada orang-orang ini. Nah inilah yang namanya sahibul mal, dan ini ya, aplikasi ini menjadi mudorib. Mudorib dia ya mengelola dana, dibagi keuntungannya berapa? 17% per tahun. Tapi dia periodenya cuma 0,5 tahun, berarti cuman berapa itu? 0,5 ya berarti setengah, 6 bulan, berarti 6 bulan tok dia. Walaupun kalau dihitung per tahun itu 17%. Makanya daripada menanamkan modal di bank kan sedikit, mendingan ditanam di sini. Akhirnya orang pada pindah, mendingan saya tanam di sini kalau memang portofolionya bagus, karena kalau memang bisnisnya benar-benar dipercaya. Nah itu. Nah ini sudah banyak. Nah itu ya. Itu salah satu contoh. Ini pepaya, budidaya apa ini? Umbi, porang, macam-macam. Nah ini malah sudah dibiayai. Ini 2 tahun 18%. Jenengan nanam uang 10 juta di bank itu pasti bunganya atau margin keuntungannya kecil, beda dengan nanam yang kayak di sini karena ini investasi real. Nah itu. Jadi ini termasuk penantang usaha, penantang lembaga keuangan juga, karena dia menggerakkan masyarakat secara langsung gitu. Nah itu konsep mudorobah modern yang berbasis platform. Sebenarnya macam-macam, ada berbasis platform, bukan hanya itu. Ada yang modelnya tanggung renteng, ya. Ada yang model tanggung renteng, maksudnya pembiayaannya berbasis tim, ya, berbasis tim. Misalkan saya ini pemilik platform, tapi saya membuat ketentuan bahwa orang yang mengajukan pembiayaan kepada saya itu harus berbentuk tim supaya mengontrolnya enak. Kalau berbasis tim kan seandainya ada yang telat bayar, dibayar oleh teman yang lainnya. Itu enaknya begitu, tanggung renteng. Nah itu termasuk investornya juga dibuat terbuka. Nah itu nanti akan di rating, nah, itu kayak Shopee juga. Kalau jadi orang yang taat membayar itu dikasih rating bagus, ya, itu akhirnya dia mendapatkan pembiayaan terus. Itu inovasinya luar biasa di financial technology, fintech ya. Makanya ini bank ini banyak yang tutup, yaitu gara-gara perkembangan fintech itu termasuk. Nah, jenengan harus siap bahwa tidak hanya wawasan perbankan, tapi jenengan harus punya wawasan financial technology. Nah itu konsep mudorobah di dalam mudorobah modern. Nah itu.